Para pemirsa, ini untuk berlari ya. Berlari kuatkan daya pacu jantung itu 50% para pemirsa. Jadi berlari tidak hanya mudah dan murah, tapi juga bisa menguatkan daya pacu jantung hingga 50%. Untuk mendapatkan hasil maksimal, berlari harus dilakukan teratur dan dengan cara yang benar. Dokter spesialis olahraga Haryo Tilarso mengungkapkan, berlari secara teratur 3-5 kali seminggu dengan durasi 20-60 menit. Setiap sesi mampu menguatkan daya pacu jantung secara bertahap. Dalam kurun waktu 6 minggu, daya pacu jantung akan menguat sebanyak 10 sampai dengan 20%. Oke. Dengan berlari secara rutin dan gaya hidup sehat, diameter pembuluh darah di jantung akan membesar. Dengan demikian, jantung jadi lebih mampu menerima aliran darah yang masuk dan memompa darah tersebut lebih banyak, sehingga proses pemompaan jantung menjadi lebih efisien, kata Haryo di sela-sela secara safe running Ochari Suite di Bogor akhir pekan lalu. Berbeda dengan renang atau bersepeda, berlari lebih efektif mengerjakan semua otot karena merupakan suatu aktivitas meloncat secara berkesinambungan dan tidak ada media penahan bagi tubuh. Tumpuannya hanya kaki dan secara teori melawan gaya gravitasi. Mengukur daya pacu jantung secara mandiri dapat dilakukan dengan menghitung denyut nadi, terutama saat bangun pagi. Haryo mencontohkan, jika seseorang mempunyai denyut nadi 60 kali per menit, artinya jantung memompa darah setiap detik. Semakin rendah jumlah denyut nadi setiap menit, makin kuat daya pacu dari jantung karena jantung tidak bekerja keras memompa darah. Orang normal saat beristirahat memiliki jumlah denyut nadi 60 sampai dengan 80 kali per menit. Sementara mereka yang rutin berlari, denyut nadi terendah tercatat 30 sampai 40 kali per menit. Sebelum berlari, sebaiknya ukurlah denyut nadi maksimal untuk mengetahui target yang akan dicapai. Caranya dengan menggunakan rumus 220 dikurangi usia. Target bagi pelari pemula adalah 70% dari hasil pengurangan tersebut. Matias Ibo, fisioterapis olahraga, menuturkan ada 4 hal penting yang harus diketahui masyarakat ketika berlari, yaitu daya tahan, kekuatan, ketahanan, dan pemulihan. Hal ini dapat dimasukkan dalam materi latihan dengan pola bervariasi.
Ia mengingatkan masyarakat yang ingin berlari harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu, sehingga hasil latihan bisa maksimal dan tidak membuat cedera di kemudian hari. Selain pemilihan sepatu, pemanasan dan pendinginan juga sangat berpengaruh. Terpenting adalah pola langkah juga harus diketahui. Usahakan saat menampakkan kaki bagian tengah yang pertama kali mendarat, bagian depan hanya digunakan saat berlari cepat, kata mantan fisioterapis tim nasional sepak bola Indonesia. Saat ini banyak masyarakat yang salah kaprah terhadap beberapa proses dan perlakuan saat lari. Beberapa di antaranya menggunakan jaket, dilarang minum air dingin setelah berlari, dan menggunakan waktu istirahat yang salah. Menggunakan jaket saat berlari memang akan mengeluarkan banyak keringat, namun saat itu adalah cairan bukan lemak yang terbakar, kata Haryo. Air dingin akan sangat membantu ketika selesai berolahraga, sebab suhu air 10 sampai dengan 15 derajat Celcius akan dapat diserap oleh tubuh sehingga cairan yang hilang cepat terganti. Ibu menjelaskan setiap latihan harus menyiapkan interval waktu istirahat berkisar 2 sampai 5 menit. Namun bukan dengan cara duduk atau menghentikan total aktivitas. Istirahat akan sangat menentukan keberhasilan latihan. Istirahat adalah bagaimana memanfaatkan waktu untuk mengendalikan kondisi tubuh setelah beraktivitas cepat, ucap Ibu. Dikutip dari Kompas tanggal 1 bulan 4 2024. Oke, selamat menyaksikan para pemirsa. Ini kegiatan para pensiun Balai Kota Surakarta bersiap-siap untuk melakukan aktivitas senam yang dikerjakan rutin setiap 2 minggu sekali. Oke, selamat mengikuti sampai selesai nanti ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan memberikan komentar. Selamat beraktivitas. Dalam rangka senam minggu terakhir tahun 2024, kita bertemu lagi nanti setahun lagi 2025. Yang kedua, pada tutup tahun ini kami sengaja memfotokopi, nanti Dewa sendiri di dalam. Judulnya itu adalah berlari menguatkan daya pacu jantung 50%. Tapi maksud saya memfotokopi ini bukan mendorong bapak-bapak, ibu-ibu suruh berlari. Kalau memang mau berlari silakan, tapi paling tidak kami mendorong untuk lebih banyak jalan kaki. Dan ini ternyata lari itu sekarang lagi ngetren. Kalau penjenengan tidak kemanahan, itu banyak orang yang olahraga lari, dari yang umur muda sampai tua itu banyak. Dan sekarang kalau ada lomba lari 5 kilo, 10 kilo, setengah maraton dan maraton, itu yang daftar ribuan orang. Dan mereka bayar, tapi tetap lari. Dan mereka tidak terlalu berharap akan dapat nomor atau door prize. Yang penting mereka mendapat kesempatan untuk berlari. Karena memang kenyataan jantungnya menjadi lebih sehat.
Dan mengapa jantung yang diarah? Karena jantung itu ibarat mobil, itu adalah mesinnya. Dan kalau mobil ini dicopot mesinnya, harganya itu murah sekali. Jadi chassis sama mesin jauh lebih mahal mesinnya. Oleh karena itu kalau punya perusahaan Mercy itu mengapa mahal? Padahal chassisnya ya sama dengan yang lain. Karena mesinnya lebih mahal daripada chassis. Yang kedua, ini ada cerita yang penjaringan mungkin pernah dengar, mungkin belum, tentang Dewi Huges. Resa ya, Dewi Huges ya. Saya kenal baik, tapi dia tidak kenal saya. Gak ada teman, ini cerita tentang kenal deh. Ada teman kok karirnya macet, itu kenapa? Saya kan tanya, kenapa sih mas kok karirnya macet? Kemudian kenal nggak sama bagian fotografer? Itu kenal. Dengan asisten itu umum kenal, dengan Pak Bupati kenal, gubernur kenal, sampai presiden aja kenal. Lah kok sampai kapiran? Lah mereka enggak kenal saya. Jadi kenal. Lah Dewi Huges juga gitu. Saya enggak kenal beliau enggak kenal saya. Dewi Huges ini ceritanya saya punya catatannya. Itu suatu saat beratnya 150 kilo. Sampai dia tidak bisa bergerak. Padahal beliau itu selebritis, dibutuhkan di mana-mana. Karena 150 kilo, nah dia rugi kan, karena tidak bisa mana-mana. Kemudian dia berpikir, saya ingin lari 5 menit saja. Tetapi caranya gimana? Gelawat saja nggak bisa. Terus kemudian oleh asisten-asistennya disediakan treadmill. Dia lari melalui treadmill. Waktu pertama ya susah. Setelah seminggu bisa. Tambah lagi 1 menit. Terus tambah 1 menit. Akhirnya dia bisa lari dan pada tahun keempat, 4 tahun. Beratnya tinggal 8. Artinya apa? Kalau secara matematika 1 hari turunnya cuma setengah ton. Jadi bisa gambarkan tambahan 1 menit itu nggak kelihatan, Seperti rambut kita ini ujung-ujung kok sampai kita kan nggak terasa saben hari tumbuh. Ngerti-ngerti setelah 1 bulan harus cukup. Kecuali yang sudah gundul sama seperti itu. Jadi ini juga begitu. Ini namanya tambahan 1 menit nggak terasa, tapi setelah 4 tahun itu turun 70. Artinya apa? Kalau di matematika sehari turunnya setengah ton. Dan sekarang Dewi Huges itu sudah ikut lomba lari 5 km. Jadi artinya apa? Ini sebenarnya kita bisa berkembang meskipun sudah sepuh, asal ada kebiasaan yang baik. Setiap hari saja nambah nggak terasa. Itu bahasa ilmiahnya namanya atomic habit. Atomic habit itu kebiasaan kecil yang akan memberi perubahan besar. Contohnya kalau pengen meskipun ini sudah pensiunan pendapatannya kan terbatas, tapi alhamdulillah ajib. Coba penjenengan nyimpen 5.000 saja sehari, nggak terasa itu, atau 2.000 lah. Nanti penjenengan secara tidak terasa sebulan sudah 60.000. Setahun sudah hampir 1 juta. Tidak terasa. Hanya karena 2.000 sehari. Dan belanja kita kalau dikurangi 2.000 kan nggak terasa. Sekarang dinaikkan aja, besok rasa 2.000, 5.000. Sebulan sudah 150.000. Setahun penjenengan sudah punya uang 1,8 juta yang tidak usah diukir-ukir. Kalau penjenengan belonjol dikurangi 5.000 sehari, saya kira nggak terasa. Itu saja. Jadi maksud saya menutup tahun 2024 ini dengan teks ini. Yang pertama, kalau penjenengan masih bisa lari, cobalah lari. Ya lari dari kenyataan, lari dari gitu. Kalau masih bisa lari. Larinya nggak usah banter-banter. Saya itu kalau lari itu samnya apa Pak? Duku cilik-cilik, melayu timi-timi. Jadi
larinya itu kalau sama orang yang jalan biasa lebih cepat mereka, tapi tak lakoni, itu saja. Jadi itu akan meningkatkan pacu jantung 50%. Bagi kita yang tua-tua ini jantung itu penting. Yang kedua, kalau ingin punya kebiasaan yang bagus, dicoba, tapi harian. Jangan saya itu seminggu terus, baru sebulan leren, itu nggak ada efeknya. Tapi kalau sehari terus, nabung juga gitu, seminggu nabung, sebulan leren, ya nggak ada efeknya. Jadi meskipun kita nanti ada bukunya, suatu saat tahun depan akan saya intisarikan, saya fotokopi. Judulnya bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia, Psychology of Money. Psychology of Money intinya itu bukan orang yang pintar, yang ahli bidang pembukuan, pendidikan dan sebagainya, itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan keuangan seseorang, tapi ditentukan oleh kebiasaan, oleh perilaku. Ada orang yang kaya tapi boros perilakunya, habis. Tapi orang yang sederhana tidak berpendidikan, tapi hemat, mau menabung secara terus-menerus, dia akan ternyata menjadi orang yang kaya pada sepuhnya. Nah kita ini kan termasuk orang yang kedua ini, yang tidak punya penghasilan tinggi. Tapi kalau kita tidak boros, nanti dalam pengajian yang akan datang akan kita Psychology of Money, ada itu. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Oke. Lalu yang terakhir ini, saben tutup tahun ini nanti daftar hadirnya dianalisis. Yang sejak Januari 2024 awal sampai hari ini tidak pernah tidak hadir, itu insya Allah Januari besok, tapi senam yang Januari terakhir itu akan kita aturi semacam hadiah tahunan seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bukan penjenengan supaya hadir karena kepingin hadiah, bukan. Tapi ini menghargai orang-orang yang sehat,